memulihkan haknya Jessica. Dalam hal ini ya nanti pihak Jessica bisa melakukan upaya-upaya hukum. Kalau saya sih sudah nonton full ya terkait dengan film dokumenter Ice Cold. Itu memang menarik perhatian publik, saya mikir ya, karena ditayangkan terjadi adanya kontroversial kasus Jessica Wongso terkait dengan pembuktian di persidangan. Tetapi kita hari ini harus tetap pegang pada apa yang menjadi putusan hukum. Terlepas adanya putusan kontroversial seperti itu, tentu ada ruang-ruang yang diberikan oleh undang-undang untuk memulihkan haknya Jessica. Dalam hal ini ya nanti pihak Jessica bisa melakukan upaya-upaya hukum seperti apa nantinya. Bang, melihat kasus yang dulu 7 tahun lalu, yang dulunya netizen ibaratnya menuduh langsung Jessica Wongso sebagai pelaku utama, dan sekarang malah jadi berbalik, malah jadi pro ke Jessica, ini gimana Bang, netizen para? Kalau saya melihat sih itu natural aja ya. Itu hal yang biasa dalam suatu proses perkara publik, menjadi perhatian publik. Apalagi dalam film Ice Cold dokumenter itu kan menampilkan atau menayangkan beberapa sisi kontroversial yang menjadi tanda tanya publik. Cuman ya dalam proses persidangan apakah itu menjadi kontroversial juga ya, kita lihat di tahun-tahun itu memang sangat kontroversial dan memang menjadi perhatian publik ya. Persidangan yang melelahkan, dari dua pihak saling membuktikan, saksi ahli yang memiliki kompeten, semuanya dihadirkan. Tapi kembali lagi keyakinan hakim berbicara lain. Nah, kalau hari ini terjadi kontroversial dari Jessica menjadi musuhnya publik dulu, sekarang publik menjadi mendukung Jessica, tentu ini menjadi perhatian khusus juga. Apakah benar peristiwa-peristiwa seperti itu? Karena kita juga tidak bisa mengambil kesimpulan atau keputusan sepihak hanya berdasarkan pada satu film dokumenter. Karena Ice Cold itu saya lihat mencoba menguraikan sebuah fakta-fakta selama persidangan yang berimbang tentunya ya. Ada pendapat ahli yang independen, ada pendapat masyarakat, ada pendapat dari dua sisi, yaitu ada pihak kejaksaan, ada pihak pengacara. Itu hal yang wajar dalam film dokumenter ya. Bang, terkait Bang Otto yang mengajukan PK sampai 2 kali, sedangkan PK kan cukup sekali. Ini gimana Bang, sebagai semua praktisi hukum ada gimana gitu Bang? Gini, kita harus tahu dulu ya. Kalau kita bicara upaya hukum luar biasa, PK itu bagian daripada upaya hukum luar biasa. Itu secara jelas diatur dalam pasal 268 ayat 3 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lalu diatur juga dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Lalu diatur juga dalam pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung. Tetapi pasal 268 ayat 3 ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada putusan nomor 34 tahun 2013. Lalu dari putusan Mahkamah Konstitusi itu, Mahkamah Agung mengeluarkan semat nomor 34 tahun 2014 yang menyatakan bahwa PK itu bisa lebih dari 1 kali. Tapi beda ya konteksnya. Kalau PK pertama itu kita hanya berbicara terkait dengan adanya kehilafan hakim, kekeliruan hakim, dan adanya novum, bukti baru. Nah, kalau PK kedua itu tidak lagi berbicara tentang itu. Kalau kita memahami betul ya. Kalau pidana itu bisa berkali-kali. Di luar pidana, menurut putusan MK itu konsisten dalam 3 apa 4 putusannya itu konsisten. Di luar kasus pidana, PK hanya 1 kali. Tapi kalau untuk pidana bisa berkali-kali. Tentu alasannya berbeda-beda. Kalau PK pertama seperti saya bilang tadi harus ada kehilafan hakim, kekeliruan atau novum. Ya. Tapi PK kedua tidak lagi berbicara kehilafan, kekeliruan atau novum, tetapi lebih pada pertentangan hukum. Jadi harus ada putusan hukum lain di kasus yang sama, ya, kasus yang sama, baik putusan perdata maupun putusan pidana. Itu beda. Nah, dari putusan itu bisa dipakai untuk PK kedua, gitu. Jadi tidak lagi kita berdebat tentang, apakah kasus Jessica ada temannya nggak yang berbeda hukuman, gitu. Apakah kasus Jessica ini ada tuntutan perdata nggak yang dimenangkan? Jadi bisa saja, sah-sah saja pidana itu melakukan PK beberapa kali, ya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan surat dari Mahkamah Agung itu bisa saja.
Bang, mengenai gerasi ini yang akan diberikan Jessica kalau dia mengakui dia adalah pembunuh utama. Ini gimana Bang? Kan kayak secara ada paksaan gitu dari pihak pengacara untuk Ya. Kalau gerasi ini kan tidak bagian daripada upaya hukum ya. Gerasi ini bagian daripada hak veto seorang presiden kepada warga negaranya untuk memberikan pengampunan. Ya, satu syarat utamanya adalah si pemohon gerasi harus mengakui semua perbuatan sebagaimana udah diputuskan itu. Nanti baru dipertimbangkan oleh presiden yang memiliki hak veto untuk itu. Jadi kalau Jessica mau mendapatkan keringanan hukuman misalkan atau pengampunan hukumannya akibat dari adanya kontroversial seperti ini atau sebagaimana mestinya, ya dia harus mengakui dulu bahwa dia pelaku utamanya. Nah, terlepas nanti apakah dia berbuat atau tidak berbuat, itu kan diri Jessica sendiri. Gitu. Tapi hukum hari ini udah menyatakan Jessica bersalah melakukan pembunuhan, dihukum 20 tahun penjara. Gitu. Bang, pada waktu dijatuhkan hukuman itu kan Jessica karena keyakinan hakim ya, bukan karena dia yang menuangkan cyanida itu. Menurut Abang, keyakinan hakim itu seperti apa sih Bang dalam menjatuhkan hukuman? Iya. Keyakinan hakim itu kan subjektivitas ya. Keyakinan hakim itu berdasarkan pada 184. Ada alat bukti di sana. Ya. Jadi apa yang menjadi keyakinan hakim tentu tidak serta-merta keluar daripada alat bukti itu. Jadi ada hubungan kausalitas, hubungan yang saling terkait antara bukti satu dengan bukti yang lain. Ya, walaupun tidak hakim ataupun bukti yang diajukan oleh pihak kejaksaan tidak ada bukti valid terkait dengan adanya Jessica menuangkan cyanida dalam gelas. Ya, hakim tidak hanya berpatokan pada perbuatannya itu, tapi lihat daripada fakta-fakta hukum yang lain. Seperti apa sih fakta hukumnya, lalu bukti-bukti yang disampaikan oleh jaksa, ada nggak hubungan kausalitas. Jadi yang namanya subjektivitas, hakim memandang dan menilai selama proses persidangan, baik dari alat bukti, keterangan saksi dan petunjuk-petunjuk itu, hakim bisa mengambil sebuah keputusan. Ya, apakah kasus ini benar-benar terjadi dan terdakwanya adalah benar-benar pelakunya atau tidak, itu hakim punya subjektivitas itu, dan sah-sah saja. Bang, kalau ini saya diajukan lagi rekapitulasi dan video itu, video yang sekarang film dokumenter itu bisa dijadikan alat bukti baru gitu kan, apa acuan gitu? Kalau menurut saya dari bukti ice cold itu nggak bisa jadikan bukti baru. Kenapa? Karena itu bukan bukti hukum. Itu bukan fakta hukum. Karena mencomot-comot. Iya, itu kan film ice cold dokumenter itu kan hanya bagian diuraikan beberapa peristiwa persidangan, ya kan. Nah, dan itu bukan bukti hukum atau tidak ada di sana ditemukan bukti-bukti baru. Jadi peristiwa persidangan yang begitu panjang 6 atau 7 bulan itu diringkas, diambil hal-hal yang penting, diuraikan jadi sebuah film. Jadi itu bukan bukti baru. Gitu. Bang, lihat Abang sendiri sebagai seorang praktisi hukum yang ahli di bidang, dan juga mengikuti dan juga sudah menonton juga, ini kayak Jessica itu seperti kayak tumbal atau ada di kambing hitam. Atau gimana sih Bang sependapat Abang? Saya tidak masuk ke dalam pokok perkara ya. Apakah Jessica itu dijadikan tumbang atau tumbal atau apa seperti apa. Tapi kita udah ada putusan pengadilan. Jadi apapun yang menjadi putusan pengadilan kita tidak bisa menganalisanya lagi. Ya kalau memang mau, ya mungkin Prof. Otto, guru saya, pembimbing saya, bisa melakukan eksaminasi putusan kalau saya bilang. Apa itu? Eksaminasi putusan itu mencoba putusan pengadilan itu dilakukan eksaminasi secara publik, memanggil para pakar untuk menganalisa putusan pengadilan, dan itu sah. Jadi putusan pengadilan yang udah berkekuatan hukum tetap dilakukan eksaminasi publik, gitu, dan itu sah. Nanti dari para pakar itu menilai apakah putusan ini sudah memenuhi standar kitab undang-undang hukum acara pidana apa tidak. Dalam pengambilan putusan oleh hakim, sebagaimana ditanyakan tadi, penentuan atau penggunaan hak subjektivitas hakim itu sudah benar berdasarkan alat bukti, 2 alat bukti minimal apa tidak. Nah, kalau saya sih bisa ya putusannya dieksaminasi dulu.
Nanti kan akan ada kesimpulan seperti apa eksaminasi itu. Walaupun eksaminasi itu tidak diatur dalam hukum ya, tapi ketika eksaminasi ini, eksaminasi publik ini kan dipanggil para hukum, para pakar hukum yang akan melakukan analisa putusan, lalu disampaikan kepada publik bahwa putusan ini benar, apa putusan ini keliru atau putusan ini salah. Gitu. Bang, Aman, terakhir pesan untuk netizen nih yang pro kontra terhadap film S-Cult. Untuk para netizen yang pro kontra terhadap kasus ini, apapun yang menjadi pendapat kalian adalah itu belum tentu benar dan belum tentu salah. Ingat, Ice Cold itu dibuat dan dirancang berdasarkan pada fakta-fakta persidangan yang terpisah, bukan fakta persidangan yang utuh. Nah, kalau kita orang hukum, kalau bagi orang hukum tidak bisa menyimpulkan segala sesuatu menurut logika yang tidak terlibat dalam perkara itu.